Halo para sahabat penonton YouTube channel Sagrado Adi. Perkenalkan, nama saya Benedictus Emilius Nusanan, asal dari Kupang NTT, lebih tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Di Jogja saya berkuliah di Universitas Teknologi Digital Indonesia yang dahulunya adalah STIMIK Telkom Yogyakarta. Di UTD sendiri saya pernah berorganisasi di himpunan jurusan, yaitu Himpunan Sistem Informasi, dan juga pernah menjabat sebagai koordinator di Komisi 2 di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan pada tahun 2020 saya dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021. Dan di wilayah juga pada tanggal 12 Juni 2022 saya dilantik sebagai Koordinator Wilayah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan pentingnya bersikap di era sekarang, saya rasa itu sangat penting, yang dimana terkait dengan kita bersikap yang dimana kita mengekspresikan suatu tindakan dan suatu analisis terkait dengan kondisi di wilayah sekarang. Terkait dengan bersikap juga kita harus memonitoring terkait dengan bagaimana sikap yang berbasis dengan pergerakan dan juga sikap yang berbasis dengan perjuangan. Dan juga di kalangan organisasi sendiri kita juga bisa meminimalisir terkait dengan bersikap dengan cara seperti apa. Yang dimana berproses di organisasi itu kita harus mengalami terkait dengan manajemen konflik dan juga bagaimana kita mengenali karakter-karakter yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Terkait dengan sikap itu kita menguraikan terkait dengan keresahan yang ada dalam diri kita dan juga apa yang mau kita utarakan terhadap sekitaran kita, baik dalam dunia pergerakan, akademik, dan juga lingkungan sosial kita di mana kita bertempat. Menurut saya sikap yang berbeda ialah bagaimana kita memanage terkait dengan karakter-karakter yang ada dalam lingkungan internal. Misalnya kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita harus mengayomi, merangkul terkait dengan kepribadian yang ada dalam internal. Yang dimana kita harus sebagai pemimpin harus memiliki win-win solution ketika internal kita membutuhkan. Dan juga terkait dengan hal lain mengenai dengan solusi-solusi ke depan yang akan kita bawa dalam ranah internal, yang dimana pemimpin sendiri itu juga harus memiliki target dan juga grand design untuk kedepannya seperti apa. Keterlibatan kita di dunia organisasi dan juga akademik, yang dimana di organisasi juga kita mengasah terkait dengan soft skill kita, dan juga di akademik kita mengasah terkait dengan hard skill kita, dan juga terkait dengan akademik dan juga organisasi, yang dimana organisasi juga tidak bisa kita duakan, dan juga kewajiban kita di akademik juga sebagai tanggung jawab besar kita. Dan di situ juga kita mengalami terkait dengan bagaimana kita mengasah terkait dengan manajemen waktu, terkait dengan public speaking, dan juga terkait bagaimana kita mengatur terkait dengan controlling untuk anggota-anggota. Dan juga terkait dengan plus-minusnya kita masuk ke organisasi tersebut juga kita harus melihat dengan kapasitas kita, kompetensi kita, agar kita bisa berkesinambungan antara akademik dan juga organisasi ke depannya. Yang pertama, keterpanggilan kita, yang dimana seperti yang kita ketahui sekarang, apa yang kita hasilkan di akademik dan juga apa yang kita hasilkan di organisasi itu dua hal yang berbeda, yang dimana terkait dengan yang diajarkan di organisasi belum tentu juga yang diajarkan di akademik. Di situ juga kita mengenali terkait dengan kapasitas kita sebagai seorang organisatoris dan juga kapasitas kita sebagai mana kita manajemen waktu di bidang akademik. Dan di situ juga kita harus menerapkan terkait dengan prinsip-prinsip sebagai organisatoris. Terkait dengan sikap yang nantinya kita pilih, yang dimana kita harus mengimplementasikan terhadap lingkungan sekitar, terutama kepada daerah di mana kita berasal, dan juga bagaimana kita membuat suatu inovasi baru baik dalam lingkungan sekitar dan juga yang kita akan bangun di daerah masing-masing.
dan itu harus dijalankan, harus dieksekusi, yang dimana juga harus kita wujudkan terkait dengan harapan besar yang selama ini kita terlibat dalam organisasi, baik dalam segi material maupun dalam segi visi dan misi. Pesan untuk kita sebagai generasi muda ke depan ialah bagaimana kita memaknai perjalanan dan proses kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan. Ada satu pepatah yang saya ingat, apa perbedaan kita bersekolah dan apa perbedaan kita sebagai kaum organisatoris, yang dimana di organisatoris kita mengalami terkait dengan soft kita mengenali terkait dengan keberbedaan kita, dan kita juga bisa membandingkan terkait dengan kapasitas kita sebagai kaum organisatoris, dan juga apa yang diterapkan di akademik kita juga harus membalanskan terkait dengan apa pentingnya kita bersekolah dan juga apa pentingnya kita berorganisasi. Baik, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam pemuda berani bersikap.